Halo teman-teman, video kali ini adalah tugas dari agenda 2 Core Value ASN Berakhlak, yaitu kolaboratif. Perkenalkan, nama saya Esther Violina Simanjuntak KMD. Saya peserta Latsar CPNS tahun ajaran 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 28. Yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Unit kerja di UPT Puskesmas Bolok Masihul, profesi sebagai rekan medis. Pengampu materi di agenda 2 ini adalah Ibu Yamnur Mahlia, SST, MPes. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance, Irawan di tahun 2011 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi bertanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam rapat. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. Dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan 7. Secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu 1. Kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah dan 11. Menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu 1. Trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face to face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dan proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan 5. Menetapkan outcome antara. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi penghasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5.
formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Dan berikut merupakan faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Role of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG 1. Efisiensi. 2. Share informasi, development kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. 7. Biaya atau cost. 8. Pemborosan atau waste. 9. Duplikasi pekerjaan. 10. Inkonsistensi kebijakan. 11. Waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan adanya WOG yaitu 1. Outcomes berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K atau L sektoral secara masing-masing. 2. Boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. 3. Enabling, yaitu WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. 4. Screening prevention, yaitu WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Untuk WOG yaitu 1. Integrating Service Delivery atau ISD, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. 2. Koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. 3. Integrating dan rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. 4. Culture change, yaitu konsep-konsep sosial baru atau perekat budaya organisasi. Implementasi core value kolaboratif di unit kerja.